Huawei, kisah kejayaan, kejatuhan, dan kebangkitan yang menginspirasi. Pernah ada ketika Huawei berdiri di puncak kejayaan, nyaris menaklukkan Samsung dan Apple untuk menjadi penguasa pasar global smartphone, melampaui batas mimpi, hingga tiba-tiba badai datang dari arah yang tidak terduga. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan hubungan hampir semua lini bisnis. Lini bisnis Huawei memberikan serangan bertubi-tubi yang tak memberi waktu untuk bernapas. Larangan demi larangan dijatuhkan, mulai dari pemutusan akses ke Android, sistem operasi yang menjadi nyawa smartphone modern pada waktu ini, hingga larangan penggunaan chipset, otak dari setiap perangkat elektronik. Seolah-olah dunia berkata, tanpa ini semua mustahil ada lagi Huawei. Kejatuhan itu terasa begitu dalam. Banyak yang mengira Huawei telah tamat, menjadi kisah tragis yang akan segera dilupakan. Namun mereka semua itu salah besar. Di tengah tekanan yang mencekik, bukan hanya dari Amerika, tetapi juga dari negara-negara G7 seperti Inggris, Jerman, Prancis, Italia, bahkan Australia, Huawei menunjukkan daya juang yang tidak biasa. Perlahan tapi pasti mereka bangkit, bukan hanya perusahaan yang tergantung pada teknologi barat, melainkan sebagai simbol kemandirian teknologi, tidak lagi bergantung pada barat. HarmonyOS menjadi tonggak baru Huawei. Dalam keterpurukannya, Huawei menciptakan sesuatu yang luar biasa, yakni HarmonyOS Next, sebuah sistem operasi yang sepenuhnya mandiri, lepas dari bayang-bayang Android. Sistem ini kini menggerakkan ekosistem Huawei, mulai dari smartphone, tablet, jam tangan pintar, hingga perangkat rumah tangga yang cerdas. Dengan HarmonyOS, Huawei tak hanya membangun perangkat, tapi juga mengundang ribuan pengembang untuk menciptakan aplikasi yang melengkapi PC-PC-nya. Investasi pada masa depan bagi Huawei adalah tidak berhenti sampai di situ. Huawei berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam teknologi masa depan. Mereka menginvestasikan kekayaan mereka pada penelitian, inovasi, menghadirkan temuan-temuan yang menakjubkan. Namun, perjuangan Huawei belum selesai. Ada satu tantangan besar yang masih membayangi teknologi chipset. Dalam hal ini, Huawei masih tertinggal cukup jauh dari barat. Teknologi semikonduktor menjadi medan pertempuran baru sekaligus senjata utama barat untuk memblokir ambisi Huawei. Namun meski demikian, jika ada yang tahu bagaimana mengejar ketinggalan, itu adalah China. Sejarah telah membuktikan kemampuan mereka untuk bangkit dari keterbatasan, menyalip ketertinggalan, menjadi pemain utama di panggung teknologi dunia. Kini, Huawei berpacu melawan waktu. Tantangan di masa depan memang besar, tapi mereka telah membuktikan bahwa mereka adalah simbol ketahanan, kebangkitan, keberanian melawan arus. Dunia kini menunggu langkah besar berikutnya dari Huawei, bukan sekedar untuk bertahan, tapi untuk kembali menjadi yang terdepan. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa lagi.